Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan dan sawah, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Wira. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya seorang penenun. Meski hidup dalam keterbatasan, Wira tumbuh menjadi anak yang baik hati, rajin, dan selalu membantu orang lain. Di desa yang sama, ada seorang anak laki-laki lain bernama Bagas. Berbeda dengan Wira, Bagas berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya memiliki banyak tanah dan peternakan. Namun, sayangnya, Bagas memiliki sifat yang buruk. Ia serakah, sombong, dan suka meremehkan orang lain. Sejak kecil, Wira dan Bagas sering bermain bersama Nasmiah, Miftah, dan Wawa, 3 gadis desa yang baik hati. Mereka sering berkumpul di rumah Wira, berbagi cerita dan bermain permainan tradisional. Namun Bagas selalu ingin menjadi yang paling unggul. Jika mereka bermain petak umpet, ia ingin selalu menang. Jika mereka membagi makanan, ia selalu mengambil bagian yang paling besar. Kenapa kau selalu mengambil yang paling banyak, Bagas? Aku pantas mendapatkannya, karena aku lebih hebat dan lebih kaya daripada kalian. Suatu hari, ketika mereka berlima sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan seorang pria misterius. Kalian anak-anak yang sangat baik. Aku sangat haus. Bisakah kalian memberiku air? Kenapa kita harus membuang makanan dan minuman kepada orang asing? Sebagai tanda terima kasihnya, ambillah biji ini dan tanamlah di rumahmu. Ia akan membawa keberuntungan. Aku juga mau biji keberuntungan itu. Kenapa cuma Wira yang mendapatkannya? Sesampainya di rumah, Wira segera menanam biji itu di halaman kecilnya dengan menggunakan pot yang ada di depan rumahnya sendiri. Ia merawatnya setiap hari, menyiramnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, pohon itu tumbuh besar dan menghasilkan buah yang rasanya sangat manis. Namun, ia tidak menggunakan buah itu untuk dirinya sendiri, ia berbagi dengan teman-temannya. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa, termasuk ke telinga Bagas. Bagas akhirnya kembali ke tempat di mana mereka bertemu dengan pria misterius. Aku juga ingin pohon dengan buah enak itu. Berikan biji itu. Tanamlah biji ini dan rawatlah dengan hatimu. Bagas segera pulang dan menanam biji itu. Namun, berbeda dengan Wira, ia tidak merawatnya dengan baik. Ia hanya memikirkan bagaimana ia akan menjadi lebih kaya daripada Wira dengan menjual buahnya. Beberapa hari kemudian, pohon Bagas tumbuh dengan cepat. Tapi, alih-alih berbuah enak dan lezat, tapi buahnya berwarna gelap dan berbau busuk. Bagas kemudian berlari ke rumah Wira, meminta bantuan dan bercerita. Kenapa, Bagas? Kenapa ini semua terjadi padaku? Padahal aku hanya ingin menjadi kaya. Bagas kemudian menceritakan semuanya yang sudah terjadi padanya. Ia sangat heran, padahal ia menanam dan merawatnya sama seperti yang dilakukan oleh Wira. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba pria misterius itu datang kembali. Wira merawatnya dengan besar. Ya, ia berbuah enak dan lezat. Kau, Bagas, hanya memikirkan kekayaan dan tidak peduli dengan orang lain. Aku salah. Aku serakah. Dan aku juga tidak mau berbagi. Kami yang selalu bersamamu, Bagas. Asal kau mau berubah, kami akan selalu bersamamu. Sejak hari itu, Bagas berubah menjadi anak yang lebih baik. Ia belajar berbagi dan mulai membantu orang lain. Sementara itu, Wira tetap rendah hati dan terus menolong sesama. Desa mereka pun menjadi lebih damai dan bahagia, karena semua orang hidup dengan saling membantu dan berbagi.